Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Haryudayeng Saputra. NIM saya 1809061462. Di sini saya selaku pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Nanti PPT-nya akan saya letakkan di belakang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konstruktivisme menurut yang pertama adalah menurut para ahli. Jadi aliran konstruktivisme ini salah satu tokoh yang menganut tersebut adalah Giambattista Vico 1710. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaannya. Kemudian Vico selanjutnya menjelaskan bahwa mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Ini berarti bahwa seseorang baru mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan unsur apa yang membangunnya itu. Kemudian selain tokoh Vico ini yang menganut sistem konstruktivisme ini salah satunya adalah Jean Piaget. Jean Piaget juga salah satu tokoh yang menganut aliran konstruktivisme ini. Jean Piaget juga, menurut Jean Piaget, pengetahuan itu akan bermakna bila dicari dan ditemukan sendiri oleh peserta didik, bukan hasil pemberitahuan orang lain termasuk seorang guru. Jadi Jean Piaget ini mengatakan bahwa adalah ilmu yang bermakna tersebut diperoleh dari hasil pencarian kita sendiri, bukan dari hasil yang diketahui oleh seorang guru tersebut. Nah, setelah Jean Piaget mengemukakan pendapatnya tersebut, ada beberapa dampak dari sistem pembelajaran di kelas. Dampak-dampak dari teori Piaget tersebut, praktek pembelajaran di ruang kelas. Yang pertama adalah guru harus beradaptasi dengan cara berpikir seorang anak. Nah, karena pada dasarnya cara berpikir seorang anak itu berbeda-beda dan kurang logis. Salah satu cara yaitu dengan menciptakan situasi belajar yang memungkinkan peserta didik itu belajar, yaitu bagaimana cara seorang guru untuk menciptakan suatu suasana agar seorang didik itu dapat belajar. Kemudian yang kedua adalah dampak dari teori Piaget tersebut adalah anak belajar paling baik dengan menemukan discovery. Menurut KBBI, discovery itu penemuan ataupun menemukan. Nah, jadi artinya bahwa guru diharapkan dapat memberikan tugas agar seorang murid tersebut dapat menemukan ataupun penemuan-penemuan baru dari hasil pencarian tugas tersebut. Kemudian dampak dari teori Piaget yang ketiga adalah pendidikan bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak. Jadi karena oleh itu penting sekali bahwa guru tidak menghukum ataupun tidak menyalahkan jawaban anak tersebut, tetapi memberikan masukan dari jawaban anak tersebut dengan yang baik. Jadi pada dasarnya adalah seorang siswa apabila menjawab jawabannya itu salah, tidak berarti sepenuhnya salah, melainkan seorang anak tersebut keluar dari jalur jawaban yang benar tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Salah satunya adalah, yang pertama adalah pengetahuan membangun. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme yang pertama adalah pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman ataupun pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Nah, di sini dapat saya gambarkan ada pepatah mengatakan bahwa seorang guru yang paling baik selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Yang di sini ada 5 ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama adalah pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman ataupun pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua adalah belajar merupakan penafsiran personal tentang dunia. Yang ketiga adalah belajar merupakan proses yang aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Yang keempat adalah pengetahuan tumbuh karena adanya perundungan negosiasi. Yang kelima adalah belajar harus disituasikan dalam latar ataupun setting. Nah, sebelum kita mengetahui semuanya, kita akan membedah salah satu tersebut. Yang pertama adalah pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman ataupun pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Ada pepatah mengatakan bahwa guru terbaik adalah pengalaman. Di sini ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme itu menganut sistem seperti itu ya. Jadi seorang guru terbaik adalah pengalaman. Apabila kita mendapatkan suatu pengalaman, ini berarti kita mendapatkan suatu ilmu pengetahuan yang baru. Kemudian adalah yang kedua adalah belajar merupakan penafsiran personal tentang dunia. Itu yang dapat diartikan bahwa dengan kita belajar, kita dapat mengetahui tentang semua yang ada di dunia ini.
yaitu ilmu pengetahuan yang sebelumnya kita belum ketahui menjadi tahu, dan akan kita tafsirkan ataupun kita jelaskan yang lebih rinci. Kemudian yang ketiga adalah belajar merupakan proses yang aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Di sini artinya adalah sebuah pengalaman yang kita alami sebelumnya dapat kita mengembangkan lebih lagi karena bersifat aktif. Nah, apabila kita mendapatkan suatu pengalaman yang baru, berarti kita telah mengetahui ataupun kita dapat memperbaiki ke depannya. Kemudian yang keempat adalah pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan ataupun negosiasi. Seperti di sini kata kuncinya adalah negosiasi ataupun dapat dikatakan adalah suatu musyawarah. Nah, dalam perundingan ataupun negosiasi ini, perundingan di sini dapat diartikan bahwa dalam melakukan proses pembelajaran untuk menyelesaikan suatu masalah, terlebih dalam suatu bentuk kelompok. Apabila kita dalam pembelajaran baik tingkat SD, SMP maupun SMA, tentunya kita pernah mengalami kita dibagi dalam satu tugas, dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini salah satu cara yang efektif agar kita mendapat menyelesaikan masalah yaitu dengan cara negosiasi. Jadi dalam suatu kelompok tersebut kita diberikan hak untuk memberikan pendapat dalam suatu persoalan tersebut. Negosiasi ini dapat memberikan solusi agar semua teman-teman kita untuk menyampaikan pendapat, dan kita sesama teman harus menghargai pendapat tersebut, dan akhirnya kita saling bermusyawarah untuk memberikan jawaban yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah belajar harus disituasikan dalam latar ataupun setting. Di sini kata kuncinya adalah setting, yaitu suatu perencanaan. Nah, jadi suatu pembelajaran itu harus dilakukan dengan suatu perencanaan ataupun tidak bisa dilakukan secara spontan. Jadi salah satu ciri-ciri pembelajaran kontroversial ini harus melalui setting ataupun persiapan terlebih dahulu untuk melakukan pembelajaran tersebut. Mungkin sekian dari presentasi saya. Saya Mustika Hadidoyong Saputra. Terima kasih.